Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Seorang pria berparas dingin dengan mulut berlumur asap serius berkata, "Jawa adalah kunci. Jam D kita adalah pukul 4 pagi. Kita tak boleh terlambat." Dipa Nusantara Aidit pada tahun 1980-an adalah Syu'bah Asa dalam film berjudul Pengkhianatan G30 SPKI. Melalui film itu, Syu'bah berhasil menciptakan bayang-bayang di pikiran masyarakat tentang sosok Aidit, lelaki jahat penuh muslihat, haus kekuasaan, dan dengan dingin memerintahkan pembunuhan para jenderal. Pasca gerakan reformasi 1998 yang diikuti dengan jatuhnya kekuasaan Soeharto, masyarakat mempertanyakan kebenaran tafsir itu, terutama masyarakat yang simpati dengan PKI. Akhirnya mereka melakukan berbagai studi. Berbagai studi tentang gerakan kiri di Indonesia bermunculan, tak terkecuali tentang Aidit, Nyoto, dan Syam Kamaruzaman, yang coba ditelusuri majalah Tempo yang kemudian dibukukan. DN Aidit. Masa kecil dan muda Aidit tidaklah semengerikan yang digambarkan Orde Baru. Dia lahir di Belitung, Sumatera Selatan pada tanggal 30 Juli tahun 1923 dengan nama Ahmad Aidit, dari keluarga terpandang dan berada. Ahmad dikenang sebagai sosok abang yang pelindung. Di kampung, Ahmad muda dikenal pandai bergaul dan jago berenang. Pun seperti kebanyakan pemuda Belitung seusianya, dia rajin mengaji. Ahmad bahkan dikenal sebagai tukang azan. Garis politik Ahmad terbentuk sejak dia rajin bergaul dengan buruh-buruh perusahaan timah milik Belanda yang letaknya sekitar 2 km dari tempat tinggalnya. Tapi karir politiknya baru dimulai saat ia bergabung dengan Persatuan Timur Muda, sebuah perkumpulan pemuda yang dimotori oleh Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo di bawah pimpinan Amir Syarifuddin dan Dr. Adenan Kapaugani. Kecerdasan dan keluasan Ahmad segera membawanya menjadi ketua umum Pertimu. Di saat aktivitas politiknya menanjak cepat, itulah Ahmad Aidit mengganti nama depannya menjadi Dipa Nusantara Aidit. Menjelang proklamasi, Aidit tergabung dalam kelompok pemuda Asrama Mahasiswa Menteng 31. Terlibat dalam aksi heroik penculikan Soekarno-Hatta di Rangas Dengklok. Semangat revolusi Aidit membuncah ketika musuh datang dari Rusia. Baginya, kehadiran musuh menjanjikan aksi, bukan sekedar angan revolusi. Selang waktu sebulan setelah Aidit menerima jabatan koordinator seksi perburuhan partai, pecah peristiwa Madiun 1948. Aidit pun buron. Kabar tersiar dia kabur ke Vietnam Utara. Ada pula yang mengatakan dia hanya mondar-mandir Jakarta Medan. 2 tahun kemudian Aidit muncul lagi. Bersama Nyoto dan Lukman, dia mengkonsolidasikan kekuatan partai yang sempat limbung dan terpecah-pecah. Dalam waktu singkat, Trisula ini berhasil mengembalikan kebesaran partai. Pada tahun 1954, Aidit mengambil alih kepemimpinan partai dari kelompok tua Alimin dan Tan Lingji, serta membawa PKI menjadi partai terbesar keempat dalam pemilu tahun 1955. Aidit bercita-cita menjadikan Indonesia negara komunis. Dia punya teori sendiri tentang revolusi. Baginya revolusi bisa berhasil jika disokong setidaknya 30% kekuatan tentara. Tapi teorinya ternyata meleset. Gerakan 30 September tahun 1965 yang dia rencanakan gagal total. Aidit tutup buku dengan cara tragis, ditangkap dan dieksekusi di Boyolali, Jawa Tengah. Nyoto. Nyoto berbeda dengan kebanyakan orang komunis pada umumnya. Penampilannya necis, jiwa seninya cenderung melankolis.
Meski akrab dengan pemikiran Marxis dan Leninis, Nyoto tak menganggap kapitalis harus selalu dimusuhi. Dia belajar politik secara sembunyi-sembunyi, keluarganya nyaris tak mengetahuinya. Petualangan politik Nyoto dimulai ketika terlibat dalam perebutan senjata Jepang di Surabaya, Bangil, dan Jember. Sampai suatu hari muncul berita, Nyoto menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP di Yogyakarta sebagai wakil ketua PKI Banyuwangi. Nyoto berkenalan dengan Aidit dan Lukman di Yogyakarta. Kesamaan ideologi membuat ketiganya cepat akrab. Nyoto menjabat Wakil Sekjen 2 lalu Wakil Ketua 2 CCPKI. Dalam prahara 30 September tahun 1965, banyak orang tak percaya keterlibatan Nyoto. John Rusa dalam dalih pembunuhan massal menulis, dalam semua diskusi, kawan Nyoto dengan sadar tidak diikutsertakan oleh kawan Aidit dengan pertimbangan ideologis. Aidit menganggap Nyoto lebih Soekarnois ketimbang komunis. Sementara wartawan senior Yusuf Ishak menganggap ketidaksenangan Aidit terhadap Nyoto karena Nyoto yang telah beristri memiliki kekasih seorang perempuan asal Rusia. Bagi Aidit, perbuatan Nyoto tak etis dan mengganggu citra partai. Yusuf Ishak menambahkan, sejak tahun 1964, Nyoto sudah diberhentikan dari semua jabatan fungsional di partai. Dalam wawancara dengan Asahi Shimbun pada tanggal 2 Desember tahun 1965, Nyoto mempertanyakan dasar logika gerakan itu. Apakah premis Letkol Untung tentang adanya Dewan Jenderal membenarkan adanya suatu Kopje Etat? Di mata anak-anaknya, Nyoto dikenal sebagai sosok ayah penyayang. Di waktu senggang, Nyoto kerap mengajak keluarganya berlibur naik tram atau bervakansi ke pantai. Kebahagiaan keluarga ini sirna pasca peristiwa 1965. Nyoto jadi pelarian. Kabar tersiar dia ditangkap tentara dan kemudian dieksekusi mati. Sayang, keluarga Nyoto tak pernah tahu jasad atau makamnya. Syam Kamaruzaman. Tokoh PKI lain yang kerap disangkut pautkan dalam peristiwa 1965 adalah Syam Kamaruzaman. Syam lelaki misterius asal Tuban, Jawa Timur. Polisi militer mencatat, setidaknya terdapat 5 nama alias yang dimiliki oleh Syam, yaitu Jimin, Syamsuddin, Ali Mokhtar, Ali Sastra, dan Karman. Syam merupakan mozaik penting dalam prahara itu. Tapi kisah hidup Syam lebih mirip mitos ketimbang sejarah. Bahkan banyak petinggi PKI tak tahu siapa dirinya. Aidit mengenal Syam ketika keduanya aktif di Serikat Buruh Kapal Pelabuhan di Tanjung Priok pada tahun 1949. Ketika pada tahun 1964, istri Syam meninggal akibat tifus, Aidit semakin dekat dengan Syam. Dia meminta Syam mengetuai sebuah organisasi rahasia PKI yang disebut Biro Khusus PKI. Tugas Biro Khusus mempengaruhi dan mengurus kelompok tentara yang berhaluan kiri. Dalam operasi G30S, Aidit kurang korektif dengan laporan Syam yang kurang akurat. 1 batalion pasukan gerak cepat TNI Angkatan Udara yang direncanakan datang tak pernah muncul. Pasukan tank dan panser yang diharapkan datang dari Bandung pun tak pernah ada. Dan Bung Karno yang digadang-gadang sebagai dalil aksi juga menolak untuk menyetujuinya. Operasi itu dapat dilumpuhkan hanya dalam hitungan jam. Kurang lebih sekitar 2 tahun Syam menjadi pelarian dengan melakukan penyamaran dari satu kota ke kota lainnya. Sampai akhirnya dia ditangkap pada tanggal 9 Maret tahun 1967 di tempat persembunyiannya di Cimahi, Jawa Barat. Di penjara, Syam dikabarkan menjadi informan tentara untuk membocorkan siapa saja anggota militer yang memiliki kaitan dengan PKI. Sama seperti Nyoto, akhirnya riwayat Syam tak pernah jelas. Menurut sebuah versi, Syam dieksekusi mati pada bulan September tahun 1986 di Kepulauan Seribu. Tapi toh keluarga Syam tetap tak mengetahui kebenaran versi ini. Kisah Aidit, Nyoto, dan Syam menunjukkan kepada kita bahwa perjalanan hidup seorang anak manusia dalam bingkai sejarah tidaklah bisa ditempatkan secara hitam dan putih. Dan terlepas dari segala misteri serta kontroversi yang menyelimuti ketiganya, agaknya tokoh-tokoh kiri ini memiliki jalan takdir yang sama dengan sebuah ungkapan, revolusi memakan anaknya sendiri. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat,
Maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.